bahwa Habib itu secara saintifik, secara ilmiah bukan keturunan Nabi, itu bagaimana ceritanya itu? Mulai dari apa visi? Jadi gini, kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah, takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya, itu namanya menggunakan nama-nama apa itu dari Habib-Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali, Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al-ilmu nurun, niru ke orang tua, kami juga takdim. Yang asli kami toh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah, pasti minta uang. Minta uang. Saya itu mikir ya, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rahimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau, sama Rasulullah. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung apa itu mafil aba fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim, saya juga takdim. Saya itu berubah total, itu yang asli itu gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang, setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar, di waktu itu saya masih duduk, belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu, Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai dawuh begini. Ror, coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib membahas tentang silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar. Karena saya itu sering membuat tantangan, buat pengajian akbar tidak harus persiapan walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta. Itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai dawuh pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Enggak. Kamu membuat diskusi sama Habib dengan apa itu membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sendika dawuh. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklum lah, saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu toh saya duduk, masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi Kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibin. Kemudian saya bilang, Pak Yai, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjangan juga 40. Saya ini mimpi, mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya. Jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula, saya ini udah boyong dari pondok. Saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula, Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Judi itu juga Romo Yai saya. Tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja. Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni Almarhum Bandung Sari, alumni Fadil Waqid, saya nggak pernah takut.
Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika, di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib. Namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura. Figura gambar apa itu, kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya anu lah gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai. Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai apa itu marah besar. Marah besar. Seakan-akan apa itu saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini toh setelah itu Romo Yai dawuh sama saya. Beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliyun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilakan, nggak harus percaya dengan apa itu ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, apa itu membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah Habib-Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi. Orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa? Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Habib. Kamu yang ya, apa itu diskusi? Iya Habib, siap Habib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al-Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport. 1.500.000. Di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak. Bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Al-Atos ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya Habib, istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya. Berarti benar. Ini enggak duria Rasul. Karena ciri-ciri duria Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong? Pasti ini. Ini tidak anak harimau ini. Ini pasti ada oknum kucing. Pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, ini ada buah mangga. Loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian? Pasti ada oknum ini. Ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah. Meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Qur'an, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Mereka-mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra' di saat mereka kaya, wad dharra' fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil.
apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta dan saya sering didawiri Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriannya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin durian Rasul tukang ngemis itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Durian Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya yang didawiri Habib itu? Sering itu uang itu tasbih itu loh 2 juta. Banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor. Enggak kembali. Bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil ya sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Enggak dikembalikan. Sampai sekarang? Enggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan ke Kanjeng Kalijogo. Saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang. Di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini enggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya. Mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya cari. Digadikan di di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar. Saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong. Ini mobil saya digade. Tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun. Datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib. Tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib tolong Bib. Itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan. Samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh, saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriannya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih? Jangan masih Islam. Karena fenomenanya begini, Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar. Iya. Akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal palsu kan. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir. Sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon. Sampai sekarang kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah ya. Kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan
setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Ada haram. Oh gitu ya. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Mat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Mat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Mat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini, itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul, muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal. Saking yakin saya, seumpamanya terjadi perang. Saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki. Di waktu dibutuhkan, berdiri Ustaz. Tapi, di waktu dibutuhkan berdiri. Iya betul. Tapi kalau sudah selesai, selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini tuh, yang asli itu ilham dari Allah. Bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran loh. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai. Bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi, mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharab juga mempelajari nggak nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Iya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imat gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang
apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman apa Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya. Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini, orang Indonesia ini luar biasa. Wong meletakkan senjata saja di belakang kok. Yeah. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023, saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung, banyak orang Yaman itu bawa senjata kok, bawa laras panjang kok. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu dilakukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget. Ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha sama pasukannya, pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thairan ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Raja Wali. Raja Wali itu raja-raja Indonesia. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung Ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda. Orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus. Bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhati apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandiyah Qadiriyah juga ke sini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi. Karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa. Sudah menunjukkan istiannya dengan kitab Arba'in itu. Gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma Zaini apa si Wafi ya udah itu anggap aja itu kentut. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong. Kan gitu.